Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Maizatul Akma. We are from group 2 and today I am representing my group members. We have Nabila Safira, Siti Nurhayani, and then Sumiati. Okay, in this presentation I will elaborate on the topic of industrial structure, which cover several aspects, namely the definition of industrial structure, the type of industrial structure, factor that influence them, and then the benefits of understanding industrial structure. Okay, next, what is industry structure and why is it important to understand? Industry structure is the way firms in an industry are organized and how they compete with each other. Why is it important to understand industry structure? Understanding industry structure helps us 1. Know who our competitors are. Example, if you open a boba drink business, you need to know who is selling similar products around you. 2. Know the business positions in the market. Example, if your business a small business that is just starting out, or is it already a big player like Shark Tank? 3. Determine the right business strategy. If there is high competition, you might have to lower your prices or offer promotions. But if there are few competitors, you can focus on improving quality and raising price. 4. Predict challenges and opportunities. For example, if you know that new competitors can easily enter the market, you must be ready with innovation so as not to lose competitiveness. For simple example, we sell fruit juice at school with some of our friends. If there are only 2 juice sellers, it means you are in oligopoly market or few competitors. And if there are 10 juice sellers who also similar products and compete on price, you are in a perfectly competitive market. But if you are the only juice seller, you are in a monopoly market. From this structure, you can decide, do you need promotion, need to innovate the taste, or actually increase the price because there are no competitors. For conclusion, understanding the industrial structure makes us wiser in running a business because we can develop strategies based on exciting market conditions. B. What is industry structure? Industry structures describe how firms are organized based on the number, products, and level of competition in the market. The first building block, number of firms, product types, barriers to entry, and competition. And definition of industry structure. Nah, apa itu struktur industri? Struktur industri itu menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan diatur dalam suatu industri berdasarkan yang pertama, jumlah perusahaan yang ada, jenis produk yang dijual, dan tingkat persaingan di pasar. Nah, faktor-faktor utama dalam struktur industri itu, yang pertama adalah jumlah perusahaan. Di sini, semakin banyak perusahaan, biasanya persaingannya juga akan semakin ketat. Kemudian jenis produk. Apakah produk yang dijual sama persis seperti air mineral, kemudian mirip-mirip seperti mie instan, kemudian atau ada yang sangat berbeda. Kemudian hambatan masuk. Seberapa mudah atau sulit perusahaan baru masuk ke dalam pasar tersebut. Di sini kita ambil contoh bisnis teknologi. Biasanya di sini butuh modal yang sangat besar, jadi ia sulit dimasuki. Kemudian yang terakhir ada tingkat persaingan. Apakah perusahaan-perusahaan saling bersaing ketat dalam harga, kualitas, atau pelayanan? Nah, kenapa penting memahami ini? Dengan memahami struktur industri, kita bisa tahu yang pertama, seberapa besar peluang sukses bisnis kita, kemudian apa strategi yang cocok untuk digunakan, dan siapa lawan, kemudian siapa target konsumen kita. Types of industry structure. There are 4 main types of industry structure: perfect competition, monopoly, oligopoly, and monopolistic, which differ in terms of the number of firms and products. Number 1, perfect competition. There are many small companies. The products sold are identical the same. The company can control the price. Prices are determined by the market. Example, vegetable vendors in traditional markets. Number 2, monopoly. There is only one company dominating the market. There are no competitor and it is difficult to enter this industry.
The company can set the price because there are no alternative. Example, PLN as the stage electricity providers. Number 3, oligopoly. Only a few large companies dominate the market. Product may be identical or different, and there is significant influence on prices. Sometimes, one company's decision affect other companies. Example, car manufacturer, telecommunication providers. Number 4, monopolistic competition. Many companies sell similar but not identical products. Each company tries to differentiate its product through branding, quality, or service. Consumers have many choices, and the competition is quite intense. Example, coffee shop, fashion products, and local skin brands. Okay, next, factors affecting industrial structures. The industrial structures of a market is not formed just like that. There are several important factors that influence the shape and characters of the industrial structures, including 1. Barriers to entry or entry barriers. These barriers make it difficult for new companies to enter the market. Examples include high startup costs, complicated business licensing, or the dominance of well-known, pre-existing brands. 2. Economies of scale. Large companies can produce goods at a lower cost because of their high production volumes. This makes it difficult for small companies to compete on price. 3. Product differentiations. Companies that can offer unique products or in terms of taste, design, quality, or features will be superior. This difference gives consumers a strong reason to choose one product over another. 4. Technology. The use of more sophisticated technology can improve production efficiency, product quality, and service speed. Companies that don't follow technological developments can be left behind. 5. Government regulations. Government regulations or policies such as taxes, subsidies, or consumer protections can affect how companies operate and compete in an industry. Example of industrial structure in daily life. Example of real industries, vegetable market, perfect competition, PLN, monopoly, smartphone, oligopoly, and food stall, monopolistic. In everyday life, we can observe various types of industry structure around us. Number 1, vegetable market, perfect competition. Many sellers of similar products such as tomatoes, chili peppers, onions at relatively the same prices. No single seller dominates the market. Number 2, PLN, monopoly. Only one company, PLN, supplies electricity through Indonesia. Consumers have no other choice. Number 3, smartphone industry, oligopoly. The market is dominated by a few major brands such as Samsung, Apple, Xiaomi, and others. They compete with each other, but their number is limited. Number 4, food stall or small restaurant, monopolistic competition. Many sellers of food, but each one has unique taste, many varieties or service style. This is what makes them unique in the eyes of customer. Okay, why is it important to understand industrial structure? Understanding industrial structure helps businesses and government make the right decisions for a healthy and competitive market. Nah, dengan memahami struktur industri ini, kita bisa mengetahui perusahaan itu dapat menentukan strategi bisnis yang tepat, seperti menyesuaikan harga, kualitas, dan promosi produk. Juga menentukan target pasar yang sesuai dengan mengelola resiko persaingan dan mengidentifikasi peluang pasar. Nah, yang kedua yaitu membantu pemerintah membuat kebijakan ekonomi seperti merancang kebijakan persaingan usaha yang kecil atau menghindari praktik monopoli atau kartel yang bisa merugikan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu menjamin kesehatan dan keberlanjutan pasar. Struktur industri yang sehat ini akan menciptakan yang pertama yaitu inovasi yang berkelanjutan dari para pelaku-pelaku usaha yang
selanjutnya ada harga yang wajar bagi konsumen, pilihan produk yang beragam-ragam. Nah, pada slide berikutnya, kami akan menampilkan video terkait topik yang kami bahas tadi, yaitu industrial structure. Sekarang, sistem perekonomian global sudah memasuki era industri 4.0. Industri modern sudah berskala masif dengan kecepatan jauh dari sebelumnya dan didukung teknologi automasi dan rekayasa intelijen. Digitalisasi ini telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi global. Indonesia pun sudah menyusun strategi untuk mewujudkan kesiapan memasuki era ini melalui program Making Indonesia 4.0. Beberapa sektor kompetitif dengan potensi ekspor pun ditetapkan pemerintah sebagai prioritas motor pertumbuhan. Jika terwujud, program ini akan melipat gandakan produktivitas tenaga kerja, daya saing, dan pangsa pasar ekspor. Tapi, masyarakat Indonesia masih bergantung pada pekerjaan berketerampilan rendah sebagai tonggak hidup. Padahal transisi ini akan membutuhkan pekerja berketerampilan tinggi. Dengan sumber daya manusia yang ada sekarang, bagaimana Indonesia dapat memenuhi keperluan ini? 5 tahun belakangan, angka pengangguran Indonesia memang terus menurun, mengindikasikan peningkatan pasokan tenaga kerja. Namun, hal ini tidak menyorot rendahnya kualitas angkatan kerja, terlihat dari tingginya proporsi pekerjaan rentan pada angka 47% di tahun 2020, bahwa pasar ketenagakerjaan Indonesia masih terhambat. Tingginya dominasi pekerjaan berketerampilan rendah menunjukkan pendapatan yang tidak memadai, produktivitas di bawah level optimal, dan kualitas kerja rendah. Rendahnya tingkat pendidikan kemudian mempengaruhi tingkat produktivitas angkatan kerja Indonesia yang sampai saat ini masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN. Tantangan pun bertambah seiring penurunan laju ekonomi selama pandemi karena pelaku industri terpaksa memangkas tenaga kerja. Harusnya karena masih banyak manualnya sehingga gantung diri kita sendiri yang mengaturnya, tapi dampaknya menjadi rendah terhadap produktivitas. Masih ada juga ketimpangan antara perkembangan ekonomi dengan tenaga kerja di Indonesia yang masih ada di era industri kedua. Salah satu penyebab rendahnya kualitas angkatan kerja Indonesia adalah sistem pendidikan yang selama ini kurang optimal. Walaupun beberapa indikator pendidikan terus membaik, komposisi angkatan kerja Indonesia terus didominasi pekerja berpendidikan rendah. Padahal untuk mencapai target menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030, Indonesia masih kekurangan 58 juta tenaga terlatih. Terlebih lagi, masih ada ketidakcocokan struktural antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri 4.0. Walaupun ada 128 juta lapangan pekerjaan baru di tahun 2019, hanya 3 dari 10 orang mampu memenuhi kebutuhan industri. Akibatnya, alokasi sumber daya dan daya saing tenaga kerja menjadi tidak optimal. Pembenahan sinergi antara kebutuhan industri dan pendidikan pun menjadi kian mendesak. Mulai dari tahun 2030, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Namun, sensus penduduk 2020 mengindikasikan bahwa tingginya jumlah usia produktif berpotensi membuat puncak bonus demografi terjadi lebih cepat. Ketika populasi negara-negara lain menua, 70% penduduk Indonesia justru akan berada dalam usia produktif. Kemnaker sebagai regulator telah menyiapkan strategi untuk tetap bisa berperan dalam proses link and match. Untuk memperbanyak lulusan siap kerja yang terampil, pemerintah berfokus pada pendidikan SMK. Nyatanya, bertambahnya lulusan SMK tidak dibarengi dengan serapan dari industri karena kurikulum yang digunakan tidak lagi cocok dengan dunia kerja. Dampaknya, tingkat pengangguran saat ini didominasi lulusan SMK. Menurut Indef, konsep vokasi SMK perlu didefinisikan ulang agar tidak hanya berarti kejuruan. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia berpendapat, keterbatasan dukungan dana dari pemerintahlah yang menyebabkan kurang berkembangnya kualitas tenaga kerja. Jika industri dan pendidikan tidak berjalan berdampingan, maka dikhawatirkan jumlah pengangguran terdidik akan terus meningkat. Kalau misalnya pekerjanya itu tidak sesuai keadaan industri, maka jelas itu akan menjadi masalah dalam perkembangan ekonomi. Tidak bisa mengisi kebutuhan industri. Untuk meningkatkan peran swasta dalam akselerasi kualitas SDM, dukungan insentif pun diberikan oleh pemerintah bagi pelaku industri yang menjalankan program Link and Match. Salah satunya adalah Sinarmas melalui Eka Cipta Foundation yang pada 2019 menghadirkan Politeknik Sinarmas Braukool dengan sistem pembelajaran ganda yang melibatkan langsung praktisi industri. Mahasiswa pun berkesempatan mendapatkan pengalaman langsung di industri pertambangan. Hal serupa juga dilakukan Kalbe Pharma melalui Kalbis Institute yang berfokus pada pelatihan SDM industri kesehatan. Banyak juga perusahaan yang memilih bekerja sama langsung dengan sekolah kejuruan Kemenperin.
Samora Group Indonesia misalnya, bekerja sama dengan Politeknik AKA Bogor sejak 2019 terkait penjaminan mutu industri pangan, analisis kimia, dan pengolahan limbah industri. Di sektor otomotif, terdapat Toyota Indonesia Academy yang dirancang untuk merespon kebutuhan ketenagakerjaan jangka panjang di tengah cepatnya perubahan industri. TIA mengkombinasikan kurikulum nasional dengan instruktur berkualitas hasil didikan Jepang, dan sejauh ini telah mendidik 5 angkatan kerja yang hampir seluruhnya terserap industri. Di berbagai perusahaan yang mempekerjakan mereka termasuk Toyota Indonesia, lulusan TIA terbukti mampu berkontribusi terhadap efisiensi bisnis, yang memang merupakan fokus pendidikan TIA. Adaptasi industri 4.0 tentunya dibarengi ketakutan mengenai potensi hilangnya pekerjaan. Idealnya, teknologi yang sekarang sudah sangat terjangkau hadir sebagai pelengkap manusia. Namun, konsekuensi muncul ketika penerapan teknologi secara langsung mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Ada konsensus bahwa fleksibilitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan masa depan. Awalnya, teknologi memang akan mengganggu pasar ketenagakerjaan saat ini. Namun kedepannya, penerapan teknologi akan mendorong permintaan konsumen untuk produk, layanan, dan industri baru yang lebih inovatif. Ekspansi inilah yang akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih produktif dan berkualitas. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah merumuskan 9 fokus untuk menghadapi tantangan ini, termasuk mentransformasi Balai Latihan Kerja. BLK yang semula hanya menjalankan program dasar, sudah mulai bergeser ke program unggulan, didukung oleh infrastruktur yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Lulusan BLK pun diharapkan mampu memiliki kompetensi dan etos kerja yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Pertumbuhan yang berkelanjutan hanya akan terjadi jika semua aspek ekonomi bergerak dengan seimbang. Artinya, penciptaan lapangan pekerjaan harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas, agar upah pendapatan terus membaik dan tidak hanya menguntungkan mereka yang sudah memiliki pekerjaan. And last, we have conclusion. Industry structure is a snapshot of business competition in the market, important to understand in order to survive and success. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa struktur industri itu seperti gambaran kondisi persaingan dalam suatu pasar. Nah, dengan memahami struktur industri, kita bisa tahu seberapa banyak pesaing, siapa saja pemain utamanya, dan bagaimana kondisi pasarnya. Ini penting supaya bisnis kita bisa menyusun strategi yang tepat, tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Intinya, kita tahu medan persaingan, kita juga bisa lebih siap dalam mengambil keputusan dalam berbisnis. Okay, that's all from our presentation. Thank you for watching and paying attention. Once again, I'm Maizatul Akma, and on behalf of my team, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.